lebih baik dipecat sekarang daripada nanti tampil di Piala Asia. Bukan karena kalau sampai gagal juga, berarti udah tahu kualitasnya kita nih. John Hedman sampai mana? Jelas Sintayong lebih bagus dalam tugas awalnya sebagai pelatih di Piala Asia dibanding John Hedman. John Hedman itu kan bisa dibilang materi pemainnya udah matang, pemain lokalnya udah matang. Rizky Ridho atau yang lainnya itu sudah pemain-pemain yang sangat matang. Nadio sudah matang. Dan ditambah pemain-pemain diaspora kita yang jumlahnya sangat banyak. Kontrol PSSI untuk hal-hal seperti apa? Kalau memang klub itu tidak menjalankan apa yang diharuskan dalam peraturan, tegur dong, atau kasih sanksi, nggak perlu ikut kompetisi, segala macam. Ini kan nggak biasa-biasa aja. Dia naik ke atas tribun, dia melakukan bird-view lah kalau tapi tidak ada perubahan taktikal, tidak ada plan yang terlihat. Apa bird-view ini memang melihat burung aja tuh? Sebenarnya apa yang dilakukan? Timnas gagal total di AFF. Lah, kok nggak minta maaf? Kembali lagi di bangku cadangan podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Ya teman-teman, masih dalam suasana berkabung setelah kegagalan total timnas. Walaupun sebenarnya publik sepak bola Indonesia sudah terlatih dengan patah hati kalau kata The Rain. Hari ini gue mau bahasnya, gue udah kedatangan Bung Hadi Gunawan atau Bung Ahai. Thank you Bung. Thank you Bung, udah datang. Masih sudah terlatih patah hati Bung? Kalau kata The Rain. Udah lama itu kalau patah hati mas. Kita gagal total di AFF dengan, kalau katanya awalnya kan targetnya memang adalah juara. Bahkan John Hartman pun sebenarnya mengamini atau menyampaikan hal tersebut ya. Pertanyaannya sebenarnya gampang sih sebenarnya dari awal. Di media sosial, Erick Thohir out. Atau John Hartman out, pilihan antara dua. Tapi kalau dari teman-teman, gue ngeliat dari postingan La Grande Indonesia, lalu ada juga salah satu politikus Indonesia, Pak Akbar Faisal, PSSI harus bertanggung jawab. Kalau Akbar Faisal malah mengatakan di cuitannya itu rame-rame mundur nih semua pengurus bertanggung jawab. Bung Ahai ngeliatnya gimana Bung? Siapa yang bertanggung jawab dari kegagalan ini? Kalau masalah organisasi jelas pasti PSSI harus bertanggung jawab ya, semua keberhasilan, tanggung jawab, kegagalan udah pasti PSSI harus tanggung jawab. Nah, kalau kita bicara tim dulu lah. Nah, kita bicara tim, bagaimana tim ini diramu untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi juara Piala AFF. Karena memang kita udah lama lah, 30 tahun loh kita nggak pernah bisa mencicipi namanya juara, hanya 6 kali menjadi runner up. Yang pasti tanggung jawab itu harus dipikul pertama kali oleh John Hedman sebagai seorang pelatih. Karena bagaimanapun tim ini kalau menurut gue tuh tim yang benar-benar momennya sangat bagus dan materi pemain sangat bagus untuk bisa mendukung menjadi juara. Tapi akhirnya gagal. Nah kenapa ya? Itu harus kita bicara. Kita lihat bagaimana pertandingan AFF saat melawan Kamboja, melawan Timor Leste, melawan Vietnam, melawan terakhir Singapura, apa yang terjadi dengan tim ini? Itu semua harus tanggung jawab dari John Hedman. Kita melawan Kamboja, oke menang 5-1, tapi kan banyak kesalahan-kesalahan sebetulnya sudah bisa kita prediksi nanti jika menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Padahal Kamboja sudah pastilah nggak pernah menang lawan kita, walaupun seperti itu, walaupun pemainnya banyak yang tidak bermain ya, karena memang pemain inti. Karena memang hanya pemain-pemain yang diizinkan oleh klubnya karena bukan FIFA MSD yang bermain. Tapi penjaga gawang seperti Kim Hoi atau misalkan pemain dari Jepang tuh Mizuno atau Alisher Mirzaev, itu sebetulnya pemain-pemain yang bisa dibilang walaupun bukan nomor 1 di Kamboja tapi tetap merupakan tim yang sangat bagus. Kita tetap 5-1 tapi penampilannya sebetulnya jauh dari harapan. Saat melawan Timor Leste itu makin kelihatan bagaimana penerapan taktik yang dimainkan oleh John Hedman itu seperti tidak tergambar apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Karena orang sudah tahu nih menghadapi Indonesia pasti Timor Leste akan bermain lebih bertahan, defensif, serangan balik. Tapi bagaimana pemain-pemain bertahan kita tuh seakan tidak mampu untuk membaca apa yang dilakukan oleh Timor Leste. Penyerang-penyerang seperti Zion Cruz atau misalkan Luis Figo dari back sayap dari Timor Leste, gelandang Osorio, Arte atau misalkan
juga Rangel itu benar-benar bisa membahayakan apa yang dilakukan terhadap pertahanan Indonesia. Nah itu seperti tidak ada gambar sama John Hetman. Nah puncaknya saat kita kalah 3-0 melawan Vietnam. Sebetulnya saat melawan Timor Leste itu kan sudah diberi arahan, diberi peringatan bahwa menghadapi nanti pemain-pemain seperti Timor Leste yang memiliki kecepatan itu sangat berbahaya buat kita jika terus memainkan pemain-pemain belakang yang notabene tidak memiliki kecepatan sangat bagus untuk menyaingi kecepatan pemain Vietnam. Seperti Hai Long, seperti Dinh Bach atau Thay Loc, itu striker Vietnam, walaupun Thay Loc tidak terlalu memiliki kecepatan sangat bagus, tapi penguasaan bolanya sangat bagus. Tapi gelandang mereka seperti Hoang Duc atau misalkan Le Pham Thanh Long itu benar-benar bisa memberikan kekuatan di tengah dari Vietnam. Back sayap mereka Nguyen Van Phi atau juga misalkan Tan Chung atau juga Bui Quan Viet An atau back kanan mereka lupa. Pokoknya intinya adalah pemain-pemain dari Vietnam itu saat itu sudah bisa membaca apa yang akan dilakukan oleh pemain Indonesia. Tapi sayangnya John Hetman tidak bisa membaca itu dan akhirnya kita kalah 3-0. Di pertandingan terakhir termasuk di lawan Singapura, dari lawan Vietnam sebenarnya sudah mulai terlihat bahwa kita miskin kreativitas sebenarnya di sini, bagaimana Hartman tidak memiliki perubahan taktik dan di satu sisi kita melihat juga bahwa Hartman tidak memiliki opsi pemain yang bisa merubah keadaan. Katakanlah difference player bagaimana merubah situasi. Ini ada kesalahan ketika memilih dalam skuad pemain ketika untuk dibawa ke AFF, atau memang Hartman sendiri sosok pelatih yang memang tidak memiliki plan A, plan B dalam taktikalnya. Kalau pemilihan pemain 1-2 salah masih oke lah, maksud gua bukan sesuatu yang mungkin ya oke lah, maksudnya kok ada pemain ini tidak pemain itu sangat wajar kontroversi seperti itu. Tapi yang pasti kalau gue ngelihatnya adalah John Hetman itu tidak memahami peta sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara. Makanya tadi gue bilang bagaimana Kamboja melakukan hal seperti itu, Timor Leste juga melakukan seperti itu, dia tidak bisa membacanya, khususnya sama melawan Vietnam. Jadi saat melawan Vietnam, dia seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh John Hetman untuk menghadapi pemain Vietnam seperti itu, seperti yang dia peragakan saat melawan Indonesia ya. Sebetulnya jujur aja, sebelum melawan Indonesia, itu Vietnam itu dalam kondisi yang pasrah. Kalah lah lawan Indonesia. Karena buat mereka saat ini kekuatan mereka Vietnam itu merasa di bawah Indonesia. Itu bukan hanya pemainnya atau pelatih, tapi para fans mereka itu sudah merasa bahwa mereka akan kalah. Apalagi mereka baru saja ditahan imbang 0-0 sama Singapura. Semakin memperjelas bahwa wah, kita pasti kalah melawan Indonesia dengan kekuatan tim seperti ini. Karena bermain di kandang, kita nggak pernah kalah main di Pekansari. Kita semifinal 2016 melawan Vietnam, kita menang. Melawan Thailand final leg 1 kita menang di 2016. Jadi memang banyak hal yang bisa dibilang ini momen yang sangat baik lah buat Indonesia. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir kita memang mempunyai sejarah yang sangat bagus ya. Kita menang 3-0 di Midin, di Piala Asia kita menang, di prakualifikasi kita menang. Walaupun di tahun 2024 kita kalah di Piala AFF melawan Vietnam. Memang di kualifikasi dan Piala Asia kita memiliki pemain-pemain yang bisa dibilang jauh lebih baik lah. Di kualifikasi Piala AFF jauh lebih baik dengan pemain-pemain diaspora kita. Tapi biar gimana pun pemain-pemain saat ini yang dipilih sama John Hetman, walaupun mungkin 1-2 yang tidak sesuai dengan keinginan, tetap pemain-pemain kita adalah yang terbaik. Jadi saat kita kalah dengan Vietnam di Pekansari, itu bisa dibilang benar kata Luhan ya, bahwa ini tidak ada taktik yang benar-benar sangat jitu yang disiapkan oleh John Hetman menghadapi Vietnam. Dan Vietnam sudah sangat siap untuk menghadapi Indonesia dengan segala kemungkinannya. Nah, yang pasti dia membaca apa yang dilakukan oleh Mr. Baker. 4 gol melawan Kamboja dan Timor Leste itu sangat udah bisa diantisipasi sama Vietnam. Bagaimana untuk mengisolir posisi atau keberadaan dari Mitchell Baker untuk tidak bisa mengganggu pertahanan Vietnam. Dan itu bisa dilakukan oleh Vietnam dengan sangat baik dan kita kalah dengan skor yang sangat telak. 3-0 itu luar biasa. Baik, ini kalau kita ngelihat market value sebenarnya kan ini adalah pemain skuad termewah, bahkan mungkin bagi tim sekelas ASEAN dalam 20 tahun terakhir.
Totalnya kalau dari transfer market sih 163,82 miliar. Tapi gagal untuk nembus 4 besar pun. Bahkan hanya bertengger di posisi yang sama di 2 tahun lalu kita di AFF 2024 dengan skuad U22 U23 waktu itu ya. U22 waktu itu. Pemain-pemain saya nggak tahu harus bilang apa. Apakah minutes play sebenarnya masih berpengaruh? Katakan beberapa pemain, tapi ada terlihat juga beberapa emosional pemain yang tidak lebih terkontrol. Seperti itu. Di laga terakhir termasuk kita yang ngomong Ivar Jenner, sepertinya banyak melakukan hal yang tidak penting, provokasi dan sebagainya. Beberapa kali juga saya melihat Tom Hai juga seperti emosional dalam bermain. Apakah memang belum terbentuk harmonisasi juga dalam satu timnas ini sejak dia melakukan TC di awal Juli ya, Bung ya? Ya. Kalau harmonisasi sih menurut gua chemistry sih udah enggak ya. Pokoknya mereka udah dapat lah. Karena memang ini kan tim lama. Pemain-pemain lama yang dibentuk oleh pelatih yang sebelumnya kan. Jadi secara tim sebelum saya materi pemain mereka udah seperti ya udah dapat lah untuk mendapatkan chemistry itu. Tapi yang pasti kalau masalah emosional atau segala macam seperti yang diperlihatkan Ivar Jenner dengan Tom Hai, kalau gue justru melihatnya lebih sebaliknya. Karena Ivar Jenner gue lihat lebih menggebu-gebu untuk bermain, untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Sama dengan Tom Haye. Memang itu karakter orang Eropa. Dia lebih vulgar dalam melampiaskan ekspresinya. Nah, yang jadi masalah adalah itu tadi, kembali lagi. Bagaimana seorang pelatih itu bisa menerapkan taktik yang tepat dalam setiap lawan yang dihadapi. Contoh ya. 3 gelandang kita, Mark Locke, Ivar Jenner, Tom Haye, ini kan gelandang tipenya yang sama. Semuanya lebih ke belakang, lebih bertahan. Kecuali Tom Haye yang lebih bisa menyerang, lebih bisa bermain agak ke depan. Tapi kan dia sekali lagi bukan seorang gelandang yang bisa melakukan penetrasi untuk bisa berada di belakang striker. Nah, itu kita nggak punya. Jadi, keberadaan Mitchell Baker di posisi depan itu akan terkunci karena tidak mendapatkan pasukan bola yang lebih variatif. Ini semua main bola. Dari kanan, umpan Mitchell Baker. Dari kiri, crossing Mitchell Baker. Dari tengah, langsung Mitchell Baker. Tadi tidak ada permainan 1-2 yang bisa diterapkan mungkin seperti yang dimainkan mungkin oleh Ole Romani, walaupun dia sebagai seorang striker. Tapi kita butuh pemain-pemain yang seperti itu, yang bisa mensupport keberadaan Mitchell Baker agar tidak terlalu monoton serangannya. Ini tidak ada yang diterapkan oleh John Hetman. Nah, kita lewat lawan Singapura ya. Lawan Singapura, bagaimana telatnya John Hetman untuk melakukan perubahan, untuk mengubah suatu permainan menjadi lebih cepat, lebih tajam, serangan lebih kuat, itu nggak ada. Lebih telat bisa bilang kalau menurut gue ya, itu agak telat. Contoh, baru masuknya Rizky Eka tuh menit 68. Baru masuknya Revan itu menit 70-an. Masuknya Sadir Ramdhani 88. Beckham juga sama. Jadi secara taktikal, untuk mengubah suatu keadaan itu sangat telat. 88 kan 2 menit lagi sudah 90. Nah itu, padahal kita membutuhkan hasil untuk menang kan. Singapura cuma butuh seri doang. Tapi kita butuh menang, tapi untuk memperkuat serangan itu sangat takut. Jadi makanya gue bilang, John Hetman itu tidak paham dengan kekuatan sepak bola Asia, khususnya Asia Tenggara. Iya, Bung, salah satu keunikan dari John Hartman sebenarnya dari awal adalah bird view-nya. Dia naik ke atas tribun, dia melakukan bird view lah kalau tapi ternyata baik yang kita bahas sebelumnya tadi tidak ada perubahan taktikal, tidak ada plan yang terlihat. Apa bird view ini memang melihat burung aja tuh? Sebenarnya apa yang dilakukan ketika memang hasil dari bird view itu biasanya setahu saya sih di negara di Eropa mungkin ini dibayarkan oleh asisten pelatih, tapi ini Hartman melakukan sendiri ya? Ya intinya sebenarnya ini dia ingin melihat gambaran lapangan tuh lebih luas. Betul. Dia melihat bagaimana pergerakan pemain tuh lebih detail. Ya sah-sah aja itu sih mungkin karakter dari seorang pelatih. Kembali lagi hasil dari dia berdiri di atas itu apa? Itu aja sebetulnya, dan itu tidak tergambar dari setiap pertandingan yang kita jalani baik melawan Kamboja, Timor Leste, Vietnam maupun Singapura. Seperti itu. Sekarang sudah gagal, masih ramai di media sosial. Saya lihat perkembangannya, dan satu yang ramai adalah membandingkan dengan STY. Orang mulai pastilah Sintayong dengan cukup memorinya cukup indah ya katanya. Dengan karmanya STY, dengan terakhiran cuitan anaknya setelah bapaknya dipecat kan. Bung melihatnya, ya memang dalam sepak bola kadang-kadang karma-karma itu ada, tapi apakah memang timnas kita dihukum hari ini? Karena setelah STY kan memang rentetan kegagalan itu banyak ya Bung ya. Gue lebih ngeliatnya ini ya, maksudnya
kegagalan kita tuh memang buah dari keputusan federasi yang sangat tidak oke. Sangat-sangat tidak oke. Kenapa gue bilang nggak oke? Contoh gini, STY ngebangun tim itu dari nol. Ya. Setelah kegagalan kita di periode sebelumnya di bawah Simon McManamy, di bawah Bima Sakti, itu memang benar-benar gagal. Dan di bawah Simon dan Yeyen ya waktu itu ya. Nah, saat STY masuk, dia ingin bawa perubahan dengan konsep dan filosofi yang dia inginkan sendiri. Oke. Dia membentuk dari pemain-pemain usia muda di bawah usia 20 tahun. Memang waktu itu dipersiapkan untuk Piala Dunia 20 ya. Kayak Rizky Ridho, ada siapa namanya? Wito Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Arhan Pratama. Jadi benar-benar pemain yang Karena waktu itu kita tuan rumah ya, Bang ya. Benar-benar pemain muda untuk dipersiapkan untuk untuk senior ya di Piala AFF. Tahun 2020 mainnya tahun 2021 waktu itu kan COVID kan. Jadi sistemnya bubble di Singapura. Ditambah dengan pemain-pemain senior seperti Fakhrudin atau Nadeo, Ezra. Nah, itu dipersiapkan sama Sintayong dengan filosofi yang dia inginkan. Dan bagusnya adalah Sintayong paham sepak bola Asia Tenggara. Kenapa? Karena Sintayong sering bersinggungan dengan klub-klub asal Thailand, dengan klub-klub asal Vietnam, Malaysia, atau dengan tim nasional Indonesia. Ya. Itu pernah dirasakan sama Sintayong saat dia menjadi pemain sepak bola. Saat melawan timnas, dia juga pernah melawan Indonesia di timnas Piala Asia 96. Ya. Jadi secara knowledge, pengetahuan, dia sudah tahu sepak bola itu seperti apa. Makanya saat dia memulai tugasnya sebagai pelatih tim nasional, dia sudah tahu nih apa yang harus dilakukan terhadap pemain-pemain Indonesia. Contoh, kita dari dulu kan sering mendengar pemain kita kekurangan teknik dasar, pemahaman bermain bola yang nggak bagus, nutrisi yang nggak bagus, kedisiplinan yang nggak bagus. Benar-benar dia pahami. Yang paling penting adalah pemain kita hanya mampu bermain 60 menit. Sisanya zone. Ini terkait dengan VO2 max-nya ya, atau nafasnya semua kemampuannya. Nah, itu diperbaiki sama Sintayong untuk membangun timnas Indonesia dari nol. Dia bangun pelan-pelan, akhirnya kita memiliki pemain-pemain walaupun belum secara sempurna untuk menerapkan taktik yang dia inginkan, tapi itu sudah berjalan. Bagaimana kekuatan fisik pemain kita ini luar biasa. Dan di Piala AFF 2020 tahun 2020 kita jadi menang dalam 1 tahun dipotong COVID. Luar biasa. Jadi itu pemain-pemain yang mentah, pemain muda, dikombinasi dengan beberapa pemain senior seperti Fakhrudin, seperti Nadeo, Yudo dari Arema, dan satu pemain keturunan kita, Elkan, kita masuk final. Jadi menurut gua, jelas Sintayong lebih bagus dalam tugas awalnya sebagai pelatih di Piala AFF dibanding John Hedman. John Hedman itu kan bisa dibilang materi pemainnya udah matang. Pemain lokalnya udah matang. Rizky Ridho atau yang lainnya itu sudah pemain-pemain yang sangat matang. Nadeo sudah matang. Dan ditambah pemain-pemain diaspora kita yang jumlahnya sangat banyak. Makanya dibilang market value-nya lebih bagus atau misalnya secara tim lebih komplit, sangat mewah. Itu benar. Jadi secara prestasi ya jelas Sintayong untuk Piala AFF ini jauh lebih bagus dibanding John Hedman. Artinya memang balik lagi memang karena John Hartman sebelumnya memang tidak memiliki memori ataupun tidak memiliki pengalaman dengan sepak bola, kultur sepak bola Asia, terutama yang memang kalau kita ngomong kemarin tadi saya nonton satu podcast ya monolog lah dari Bung Harpa, juga dia bilang bagaimana sebenarnya AFF ini memiliki satu pride tersendiri bagi warga negara, bagi Singapura dan negara-negara di ASEAN, walaupun Indonesia udah menganggapnya Piala Ciki ya. Kalau nggak juga, sebetulnya kita tuh menganggap Piala Ciki itu saat kita sudah mulai bisa menapaki kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga sampai ronde keempat. Ya jelas, itu wajar lah. Nggak usah Indonesia. Saat Vietnam, Thailand, tim nasional yang mampu menerobos ke ronde ketiga, dia tidak menganggap lagi kejuaraan yang lebih kecil itu sebagai prioritas. Dan kita pernah menghadapi hal itu, mengalami hal itu. Di saat kita bersiap untuk menghadapi kualifikasi ronde ketiga melawan Australia saat itu, ya AFF kita serahkan ke tim 22. Dan itu sudah setuju sama federasi bahwa Sintayong akan memakai pemain-pemain usia di bawah 22 tahun, dan akhirnya kita gagal untuk maju ke semifinal. Itu bukan suatu kegagalan menurut gua, itu keberanian karena memang kita sedang mempersiap tim nasional senior untuk menghadapi event yang lebih gede lagi. Jadi menurut gua Piala Ciki saat itu karena kita mungkin terlalu sombong untuk melihat bahwa kita sedang berada di
kualifikasi ronde ketiga yang tidak didapat atau dialami atau diderahi oleh saingan-saingan kita di Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand yang sebelumnya selalu sukses untuk masuk ke ronde ketiga seperti itu. Akhirnya kita hari ini disadarkan kan, kita dikembalikan ke bumi bahwa Betul. memang 30 tahun kita belum bisa juara. Belum bisa juara karena bagaimanapun Singapura juara 4 kali, Thailand 7 kali, Malaysia sekali, Vietnam 3 kali, kita 6 kali. Jadi menurut gua Piala Ciki itu ya hanya kesombongan aja sih dari netizen kita melihat bagaimana kita sudah mampu untuk menapaki ronde ketiga. Sebetulnya hampir lolos kita, hampir lolos. Kalau nggak ganti pelatih mah lolos menurut gua. Tapi memang sebelumnya juga saya ngomong sama teman-teman, Singapura itu sebenarnya satu negara yang memang cukup merepotkan Indonesia lah di level ASEAN. Karena walaupun kadang perkembangan sepak bolanya beda ya, kita ngomong perkembangan sepak bolanya, tapi Singapura itu cukup merepotkan karena kita punya sejarah kalah di final tiba-tiba di 2004, lalu 2006 juga begitu, 2007 ya, 2007 begitu, dan beberapa kali pertemuan sampai ada di 2012 yang ketika sepak bola kita terbelah, akhirnya menit 80 baru kita bisa, itu pun ya artinya Singapura nggak mudah, walaupun secara peringkat hari ini cukup jauh ya, di 30 peringkat lah, atau 20 peringkat. Tapi teman-teman, ya salah satu sebenarnya yang mau saya sampaikan hari ini, kalau ngelihat di media sosial hari ini, teman-teman boleh mengkritik organisasi, boleh mengkritik pemain, tapi pakailah bahasa yang lebih halus lah. Jangan ya pakai otak, pakai hati gitu maksudnya, teman-teman, karena kalau udah berbicara organ tubuh yang lain, kayaknya nggak pantas kita mainkan di media, karena nggak didengar juga. Lebih baik mengkritik lebih banyak lah cara mengkritik. Langsung aja demo kayak kantor PSSI kalau memang mau mendesak orang mundur kan. Iya Bu. 2010-an. Ya terakhir teman-teman Ultras Garuda kan sempat juga tahun lalu mendemo kan kantor PSSI ya. Lebih menggunakan cara-cara seperti itu nggak apa-apa. Karena memang kayaknya PSSI perlu berbenah ya. Kalau kata Akbar Faisal kan, mundur aja rame-rame, Bung. Mundur aja rame-rame. Teman-teman Lagrande juga kan sebenarnya menagih. Saya mau geser, kita udah mengkritik cukup ke timnas, yang bagaimana sekarang federasi sebenarnya merespon masalah ini. Ini adalah masalah kompleks sebenarnya. Tidak sekedar permainan di lapangan, tapi bagaimana development pengembangan sepak bola kita selama ini, bagaimana liga kita selama ini yang memang harus saya bisa bilang belum sehat, Bung. Maksudnya belum dikelola secara profesional. Bung Ahaye melihatnya apakah ini memang sejalan antara prestasi yang belum hadir dengan pengembangan sepak bola Indonesia yang memang di bawah Pak Erick Thohir sekarang selama dari 2023, Bung? Kalau bicara itu tentang kompetisi untuk menghasilkan suatu prestasi timnas itu ada benarnya, contohnya ya. Saat pemain-pemain diaspora kita masuk ke Liga Indonesia, pemain-pemain diaspora kita seperti agak turun prestasinya, performanya. Itu sebetulnya bisa menjadi refleksi atau cerminan buat federasi untuk bertanya, ada apa dengan liga kita? Kok saat pemain-pemain diaspora kita masuk ke Liga Indonesia, performa mereka menjadi menurun? Variener, Rafael Strike sekarang kemana? Jody Amat, Sen Patinama, itu seakan-akan Mark Locke, seakan-akan tidak kelihatan lagi performanya, sehingga di tim nasional yang diharapkan sebetulnya bisa dikatrol oleh keberadaan mereka, ini menjadi lebih turun performanya. Itu menurut gue ya cerminan bagaimana kompetisi itu memang harus dikelola untuk bisa mendongkrak prestasi tim nasional Indonesia. Selain itu, ya tentu saja grassroots harus bisa diperbaiki agar bisa memiliki talenta-talenta yang bisa akhirnya menggantikan peran senior-senior mereka di tim nasional. Ya. Gitu. Itu sebenarnya penurunan performa itu terjadi karena memang prasarana dan sarana di klub masing-masing memang belum seimbang saat ini. Mungkin ada satu klub memang yang baik, lalu ada klub yang memang tidak sehat secara finansial. Itu apa faktornya? Atau memang liga ataupun namanya operator kita belum bisa membuat satu standar kualitas sepak bola liga yang baik itu, Bung? Semuanya sangat berkaitan ya. Itu yang diomongin sama Tahan itu sangat berkaitan. Yang pasti kualitas liga kita, walaupun banyak pemain-pemain asing yang masuk, 11 misalkan, itu
tetap tidak bisa mengatrol bagaimana prestasi pemain-pemain yang akhirnya menjadi tulang punggung buat tim nasional Indonesia. Ini tidak terlihat ya. Itu harus jadi pertanyaan buat PSSI. Kenapa nih dengan banyaknya pemain asing malah justru tidak bisa mengatrol prestasi atau performa pemain-pemain lokal kita yang akhirnya untuk menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Ya bisa jadi dengan banyaknya pemain asing malah menutup keran-keran pemain kita untuk bisa tampil di kompetisi. Karena kan dengan tampilnya, dengan dapatnya menit bermain di sebuah klub, di sebuah kompetisi, itu kan bisa meningkatkan performa mereka. Kenapa sih dulu tahun 90-an saat masih Liga Indonesia pertama dimulai tahun 94-an gitu ya. Itu pemain-pemain lokal kita masih unjuk gigi, sebetulnya masih selevel dengan Vietnam, Thailand, semua Malaysia masih selevel lah di ASEAN. Tapi lambat laun masih turun. Karena dulu di tahun 94-an sampai 2000 berapa itu, 2001 atau 2002, itu pemain asing dibatasi, 3 atau 4 orang. Jadi semua posisi masih bisa ditempati oleh pemain-pemain lokal Indonesia. Dan akhirnya kita tidak terlalu sulit untuk mencari pemain-pemain lokal yang bisa bermain buat tim nasional Indonesia seperti itu. Ya itu saya juga membaca satu. Ya kemarin ada netizen bilang kalau kualitas pemain asingnya dipertanyakan yang soal jumlah 11, kenapa sekarang top skor itu dihasil oleh pemain asing? Gila. Pemain asing semua klub sekarang dari 18 klub mayoritas mengandalkan pemain asing kok sebagai striker, sebagai kiper. Ujungnya kita tidak bisa melahirkan satu striker bagus lagi, satu kiper yang bagus ya ujungnya. Karena akan kesulitan di situ regenerasinya ya, Bung ya. Pastinya, yang tadi gue sebutin bahwa keran atau kesempatan untuk bermain semakin kecil. Tapi sebetulnya kembali juga ke pemain sih. Tapi memang kita tetap harus memberikan fasilitas tersebut buat pemain lokal untuk bisa dapat kesempatan. Nah, kritik buat pemain lokal adalah jangan ngambek juga. Menurut gua, kalau lu merasa kurang, lu berusaha kejar dong. Kenapa gua gagal nih untuk bisa menembus tim inti di sebuah klub? Kok semua pemain asing? Harusnya dia berkaca ke pemain-pemain asing itu. Kelebihan pemain asing itu apa sih? Insting golnya, dribblenya, headingnya, kontrolnya, pemahaman taktiknya. Harusnya pemain-pemain lokal juga belajar gitu loh. Jangan manja juga gitu loh. Wah, kerannya tertutup segala macam. Oke, memang benar itu hal itu tertutup. Tapi juga pemain kita juga harus berpacu dengan situasi yang diciptakan dalam kondisi bagaimana banyaknya pemain asing. Tuh, kan pemain asing kan diciptakan atau ada atau hadir kan buat transfer ilmu, transfer knowledge. Harusnya juga pemain-pemain lokal kita juga mau belajar, jangan cuma datang latihan pulang. Kalau bisa nambah dong. Apa sih kelebihan pemain asing itu? Ya gue tambah dong. Dia memiliki heading yang sangat bagus. Gue harus lebih bagus. Gue tambah latihannya. Sekarang ada nggak pemain-pemain lokal kita seperti itu? Kalau masalah gaji itu sebenarnya gimana, Bu? Jadi misalnya gaji katakanlah pemain lokal, apakah memang cenderung sama atau bahkan lebih mahal dari pemain asing? Ada yang bilang seperti itu, sehingga klub-klub banyak milih di beberapa posisi posisi penting lah, itu memilih pemain asing. Ada yang lebih besar dari pemain asing juga pemain lokal kita gajinya. Tapi ada juga yang ya biasa-biasa aja. Ya itu lagi tadi gaji memang penting lah ya. Tapi kembali lagi tergantung dari sikap profesionalisme dari seorang pemain. Sadar nggak dia sebagai apa dia di kompetisi ini? Sebagai sepak bola, kalau lu ingin mendapatkan gaji lebih bagus, ya lu harus meningkatkan performa dong. Misalkan di suatu klub itu dia cadangan, ya gue harus bisa dong untuk bisa menjadi pemain inti atau misalkan menggantikan pemain yang asing yang sebelumnya menjadi pemain inti. Harus seperti itu dong. Jadi harus ada lecutan, harus ada motivasi tertentu untuk bisa menggeser pemain-pemain yang dianggap terbaik. Jadi jangan cuma mengandalkan belas kasihan untuk mengharapkan keran pemain asing dibatasi lah, terus pemain Indonesia lokal diberi kesempatan lebih banyak untuk tampil. Memang itu penting, tapi menurut gua karakter dari sikap profesional seorang pemain itu jauh lebih penting. Bentuk pertanggungjawaban apa, Bung, dari federasi terkait kegagalan ini? Jangan sampai kalau saya membaca narasi yang hari ini muncul kan sepertinya mau diarahkan kita fokus pada ASEAN Cup ya, atau FIFA ASEAN Cup pada nanti, karena itu bisa full squad, lalu diarahkan pada banyak hal lain lah yang sebenarnya tidak. Wasit termasuk kepemimpinan. Kalau menurut saya sendiri sih soal wasit, ya kalau lu nggak memang jago, nggak mau dikadalin wasit juga nggak benar juga. Sebenarnya federasi harus bertanggung jawab seperti apa? Pak Erik bilangnya sih ya akan evaluasi total, tapi kayaknya agak ngawang-ngawang juga jawaban ini. Bagaimana ngeliatnya, Bung? Ya benar ya, memang biar gimana pun federasi harus bertanggung jawab. Untuk John Hetman dulu, pelatih John Hetman.
Ini FIFA ASEAN Cup bentar lagi 24 September ya, sampai Oktober itu sebenarnya bersama dengan FIFA PST. Kalau sampai gagal juga itu gila. Oke. Karena buat gua kualitas pemain yang nanti turun jika pemain-pemain Eropa kita turun itu menurut gua walaupun Thailand, Vietnam dengan pemain inti tetap selevel di atas mereka. Oke. Satu level di atas Vietnam atau Thailand dengan materi pemain-pemain diaspora kita. Main di Itali, Jerman, Belanda, aduh. Yang grade A ya ini ya semuanya. Semua dengan pemain-pemain Thailand yang bermain di J-League 2 yang paling banyak, atau satu ada namanya Nicholas Mikkelsen di mana Bang? Evenberg. Oke. Di Jerman League 2 ya? Enggak, baru naik ya? Promosi. Iya, Nicholas Mikkelsen itu buat gua di Evenberg itu mungkin itu satu-satunya pemain Thailand yang bisa bermain di kasta yang lebih tinggi di Eropa. Nah, lainnya kan biasa-biasa aja. Beda dengan pemain kita. Jadi seharusnya kalau sampai gagal nanti, menurut gue udah kebangetan. Dipecat boleh kalau menurut gue. Karena bagaimanapun lebih baik dipecat sekarang daripada nanti untuk tampil di Piala Asia. Karena kalau sampai gagal juga, berarti udah tahu kualitasnya kita nih. John Hedman sampai mana? Kan walaupun dipecat nanti kegagalan di ASEAN Cup, misalkan gagal ya. Masih panjang lah. Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan lah untuk bersiap menghadapi Piala Asia. Jadi menurut gua kalau sampai gagal juga di Piala ASEAN, ya tanggung jawab ya. Tolong copot itu John Hedman. Untuk federasi ke depannya, Bung, perbaikannya seperti apa? Memang banyak sektor yang harus dibenahi, termasuk ekosistem katanya. Kalau orang bilang banyak ekosistem sepak bola kita bagaimana lebih sehat, bagaimana ekosistem lebih baik. Ya pastinya kalau masalah ekosistem kembali lagi kompetisi ya. Bagaimana kualitas klub-klub, fasilitasnya, apa yang diharuskan dipunyai sama klub tuh harusnya dikontrol sama PSSI. Mereka udah punya apa belum sih? Misalkan pembinaan pemain muda dari usia berapa? Nah sekarang pembinaan pemain usia muda itu benar-benar nggak di bawah klub atau cuman nyuruh orang untuk megang tim ini dari klub mana, terus atas nama klub tertentu di Liga Indonesia untuk tampil di EPA segala macam. Nah itu dikontrol dong. Bagaimana kualitas kompetisinya di usia muda? Bagaimana pelatihnya itu harus dikontrol nih. Seakan-akan praktek-praktek seperti itu tuh masih terus berjalan. Jadi menurut gua kalau iklim kompetisinya masih belum sehat, kualitasnya masih tidak sesuai dengan contoh deh, kita masih kalah ditampil di ASEAN Champions League 2 atau masih kalah dengan tim-tim Asia Tenggara seperti Kamboja di Challenge League. Nah, itu harus jadi fokus evaluasi dari PSSI dong. Harus ditegur tuh klub-klub kok bisa sampai seperti itu. Jadi kompetisi harus dipantau lebih kuat lagi. Kenapa sih kok tim-tim kita tidak bisa bersaing di Asia? Itu sebagai salah satu barometer bagaimana kekuatan sepak bola Indonesia itu bisa tergambar di klub, walaupun memang nggak 100% ya. Karena memang seperti Malaysia contohnya. JDT sangat superior gitu kan. Di Malaysia dan ditampil Piala Liga Champions Asia tuh elit ya masih bisa lolos ke babak perempat final. Tapi tim nasional Malaysia kan tidak terlalu oke. Tapi bagaimanapun kompetisi itu sangat penting untuk melahirkan banyak pemain-pemain lokal yang nantinya akan menjadi pemain-pemain nasional. Jadi itu dengan keberhasilannya, tapi tidak sejalan dengan prestasi Malaysia. Pemain asing nggak faktornya, Bung? Iya pastinya. Pemain asingnya banyak banget. Jadi sebagian besar pemain-pemain dari JDT itu pemain-pemain asing yang akhirnya banyak juga sebenarnya akhirnya dinaturalisasi sama Malaysia ya. Nah di AFF ini sebetulnya Malaysia juga tidak tampil full tim loh. Banyak pemain-pemain JDT itu pemain JDT 2. Hanya JDT 1 itulah Muhammadus Sumare yang bermain buat tim nasional Malaysia berasal dari JDT 1. Sisanya JDT 2. Tapi karena orang juga kalau mau bilang membandingkan Persib dengan JDT, katakan Persib memang tidak bisa melaju jauh kan di ACL, tapi JDT berhasil. Kalau untuk demi kebaikan timnas mau gimana? Mau apa Persib mau tiba-tiba 15 pemain asing mau dibikin ada seperti itu untuk tampil? Itu kayak rasanya nggak sehat juga ya, Bung, buat kalau gitu nggak sepak bola kita. Nggak oke kalau mau seperti itu. Kalau bisa sih memang pemain lokal yang menjadi tulang punggung. Karena kalau pemain lokal itu menjadi tulang punggung sebuah klub dan akhirnya bisa tampil di Liga Champions Asia di babak gugur, itu kan menandakan bahwa pemain lokal juga memiliki kualitas sangat bagus. Tapi pertanyaannya, pemain lokal kita sudah bisa belum bersaing dengan kompetisi level elit di Asia? Karena lawan Asia Tenggara aja kita masih sulit. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Makanya kita masih butuh tambahan pemain asing itu adalah
selain untuk bisa bersaing adalah untuk mengatrol nih, untuk bisa memberikan ilmu tambahan bagi pemain-pemain lokal agar bisa meningkatkan performanya. Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya. Sekarang beberapa banyak klub yang punya akademi sehat, akademi baik, Bung. Nggak banyak ya, tapi Persib, Persija, Persebaya itu oke. Oke. Iya. Tapi maksudnya abis itu kan setelah mereka bertumbuh di akademi, kayaknya untuk masuk ke level senior agak sulit ya. Banyak juga nggak nembus. Ya itu tadi, karena selain banyaknya pemain asing, apa namanya pemain-pemain muda kita yang ingin loncat langsung ke level elitnya itu juga belum siap secara secara kualitas untuk tampil di liga teratas Liga Indonesia juga belum memenuhi apa ya sudah saya bilang kualitas yang seharusnya. Jadi memang harus masih banyak belajar lah. Makanya harus diberi satu kompetisi tersendiri untuk bisa bagaimana mengakomodir pemain-pemain yang baru lepasan dari akademi ini. Kalau di Inggris kan mungkin banyak ada kompetisi apa namanya reserve atau segala macam. Jadi kompetisi antar pemain cadangan. Nah ini sebetulnya. Bahkan di UCL kan juga ada youth UCL-nya kan ketika misalnya katakanlah Milan atau Juve melawan Real Madrid itu youth-nya juga bertanding. Ada. Walaupun cuma di apa namanya di camp latihan ya Bung ya levelnya. Kompetisi muda mereka kan digarap dengan serius. Kan kompetisi kita berapa kali sih bermain dalam setahun? Ini jadi pertanyaan. Jadi yang harus dikembangkan adalah kualitas dari kompetisi pemain muda selain kompetisi seniornya. Karena senior tentu sudah aja ya. Harus bisa meningkatkan kualitas kompetisi. Kalau menurut gue gue sih revolusi banget. Kompetisi level elit nggak perlu banyak-banyak. Oke, 1 atau 2? 10 klub aja udah cukup. Oh iya, maksudnya oke. Oh iya, udah cukup. Daripada banyak tapi jomplang secara kualitas. Dan banyak klub-klub yang tidak memenuhi syarat sebetulnya. Oke. Apa namanya fasilitas klub seperti latihan atau misalkan tempat gym atau semua segala macam untuk mengembangkan potensi klub-klub itu sebetulnya hanya beberapa tim aja lah yang punya. Bali United luar biasa, Persija ada, nah Persib udah mulai ada, tapi maksudnya seluruh klub harusnya bisa seperti itu. Gitu. PSSI sebagai federasi utama sudah mempush atau istilahnya sudah mendorong belum bagaimana di level pembinaan akademi ini memang bisa berjalan dengan baik masing-masing klub? Kan sebetulnya peraturan udah ada. Oke. Makanya tadi gue bilang ya, kontrol PSSI untuk hal-hal seperti apa? Kalau memang klub itu tidak menjalankan apa yang diharuskan dalam peraturan, tegur dong, atau kasih sanksi, nggak perlu ikut kompetisi, segala macam. Ini kan nggak biasa-biasa aja. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya sudah diberikan peraturan, ini tidak dijalankan dengan bagus, dengan baik. Jadi berarti sistem pengawasan dan eksekusi penegakan aturan ya Bung ya? Iya, penegakan aturan itu masih banyak bolongnya lah. Jadi bukan hanya itu sih, semua lah. Nggak kurang oke lah kalau untuk itu tidak mah. Bung, Pak Presiden kemarin sudah bertitah lewat Pak Erick Thohir ya, menyampaikan speech ya. Salah satu harapannya adalah Indonesia masuk Piala Dunia 2030. Saya dan sebelumnya juga Bentol membaca ini salah satu sebenarnya narasi politik juga ya. Karena setahun sebelumnya ada pemilihan presiden, pemilu. Tapi kita ngomong 2030 memungkinkankah dengan skuad ada saat ini, dengan situasi seperti ini, AFF kita belum juara, kita menembus level dunia? Bicara 2030 itu berarti 4 tahun lagi. 4 tahun lagi berarti pemain-pemain yang sekarang usianya di bawah 30 tahun atau kalau usia 30 tahun, ya 30 tahun lah. Jadi 4 tahun masih 34. Kalau yang usianya 30 tahun, sejauh mana pemain ini bisa mempertahankan performanya, istilah kata kondisinya seperti apa, performanya masih tetap sama atau bisa meningkat. Nah, untuk pemain-pemain di bawah 30 tahun itu diperhatikan seberapa banyak pemain-pemain yang memiliki kualitas level elit Asia, di selevel dengan Jepang, Iran, Uzbekistan, Jordania, Qatar, Saudi, Korea, Australia. Nah, ini seberapa banyak pemain kita? Gue mengacu kepada sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu gue datang ke Kuala Lumpur untuk menyaksikan langsung undian atau drawing ronde keempat, jujur, itu tim-tim Asia itu takut. Sama kita? Iya. Oke. Takut. Jadi sebetulnya momen kita untuk lolos Piala Dunia itu kemarin sebetulnya. Sebetulnya kemarin kita pasti lolos. Kalau tidak ada pergantian pelatih saat itu. Jujur aja gue. Saat itu mereka sebetulnya takut. Nah,
Untuk nanti 2030 pemain-pemain kita itu yang usianya masih bagus itu masih oke, masih banyak. Jadi sebetulnya kita masih udah selevel nih dengan tim-tim. Kalau Jepang nanti dulu deh. Tapi dengan Korea, Iran Iran masih bisa, ya, Irak, kalau Irak kita masih bisa lawan. Qatar, Jordan, Arab juga kayak masih Bung ya. masih bisa kita lawan. Saudi pun masih bisa kita lawan. Terbukti kan kita bisa menang sama Saudi. Aussie juga. Iya, bisa kita tahan. Jadi sebetulnya secara kualitas dengan pemain-pemain kita saat ini kita nggak kalah. Apalagi misalkan bener nih nanti yang lolos 64 tim, pasti Asia ada penambahan. Capek banget nonton Piala Dunia. Kalau benar. Tapi buat gua tidak benar pun Iya. tetap jatah 8,5. Gue yakin dengan materi pemain saat ini kita masih bisa bersaing dengan Jordan sekalipun kita masih bisa bersaing untuk lolos. Jadi peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2030 masih sangat besar. Apalagi jika ada penambahan pemain-pemain diaspora kita yang istilah katanya grade A. Tapi pemain-pemain lokalnya juga harus ditingkatkan. Apa yang pernah dilakukan oleh Sintayong harus seperti itu. Piala Dunia level elit Asia melawan Jepang, Korea, Australia membutuhkan kondisi fisik yang sangat luar biasa. Dan itu sudah dilakukan sama Sintayong untuk menciptakan pemain-pemain yang memiliki kondisi fisik seperti itu. Nah, ini bisa nggak dilakukan oleh John Hedman? John Hedman, pelatih Eropa, dia nggak mau peduli tuh. Pemain-pemain itu bisa nggak meningkatkan performanya sendiri? Kalau pelatih Eropa, pelatih mindset orang Eropa adalah, gue punya konsep, gue punya filosofi permainan seperti ini. Ada yang cocok, gue ambil. Oke. Nggak ada yang cocok, kurang, ya udah, urusan lo. Untuk bagaimana menambah kekurangan, ya tanggung jawab lo sama klub. Untuk bisa bagaimana mencapai level yang gue inginkan. Itu pelatih Eropa. Kalau Sintayong kan enggak. Saat melihat talent-talent yang kemungkinan calon-calon pemain nasional yang di bawah dia Sintayong, ada kekurangan, dia tambah tuh. Kekurangan dasar tekniknya apa, pemahaman taktik seperti apa, kedisiplinan seperti apa, fisiknya seperti apa. Yang nambah Sintayong. Itu akan dilakukan oleh John Hedman enggak? Itu sebetulnya. Ya, Bung bicara tadi misalnya katakanlah pemain usia pemain ya di bawah 30. Tapi kan di bawah itu juga banyak misalnya katakanlah termasuk Tom Hai, Joe Pelupesi. Ini kan sebenarnya sudah pada level top performance. Dan kemungkinan ya kita nggak tahu, kemungkinan terjadi penurunan. Tapi bagaimana penurunan ini apakah akan cepat dalam 1-2 tahun ke depan. Nah ini kan pos-pos yang akan hilang, padahal mereka menjadi pilar utama sekarang. Gimana mengganti ini, apakah memang perlu scouting lagi terhadap, tadi balik lagi pada scouting pada diaspora kita, dicari lagi bibit-bibitnya. Termasuk juga Jaitses, apakah dia dalam 2-3 tahun ke depan masih bisa konsisten dengan performa dia ya, Bung? Kalau 4 tahun lagi udah pasti kalau untuk bersaing dengan level elit Asia ya diaspora. Nggak mungkin pemain lokal. Gue berani jamin nggak ada untuk bisa bersaing dengan level elit Asia. Untuk mencapai performa dari Tom Haye sebagai seorang gelandang belum ada di Indonesia saat ini. Betul. Hanya Tom Haye. Nah, Tom Haye harusnya dikasih PR bagaimana bisa meningkatkan kondisi fisiknya atau mencapai kondisi fisik yang ya sedikitnya menyamai apa yang pernah dia alami saat bermain di Eropa. Nah, klub-klub itu bisa nggak melakukan hal seperti itu, memberikan treatment kepada Tom Haye agar bisa mencapai level itu? Bisa nggak? Harusnya ada kontrol dari PSSI. Gue punya pemain ini, tolong dong. Oke. Jadi harus ada komunikasi dengan klub agar pemain-pemain yang nanti akan menghuni timnas bisa diperhatikan lebih detail oleh klub-klubnya. Misalnya Tom Haye ini aset, Yener seperti apa, Jordi Amat, Sen Patinama, tolong dong ditambah nih. Ada komunikasi pelatih timnas dengan klub-klub itu agar pemain-pemain diaspora kita yang memiliki kemampuan atau bisa diandalkan oleh timnas bisa dipertahankan performanya, ada sedikit bisa ditingkatkan lah performanya. Artinya memang ya kecil pelajar juga misalnya dari bagaimana cara Cristiano Ronaldo dan Messi mempertahankan fisik ya, Bung ya. Benar. Bagaimana pemain-pemain seperti itu masih bisa bermain umur 41 tahun, 39 tahun, Messi dan Ronaldo. Jadi seharusnya masa iya kita nggak bisa melakukan hal seperti itu kan tergantung bagaimana niat untuk pemain-pemain itu untuk mencapai level tertentu. Kalau memang mimpinya tinggi Piala Dunia, ya lu harus bisa bersaing secara kondisi fisik dan mental juga performa dengan pemain Jepang, Korea, Australia, Iran, Saudi, Uzbekistan seperti itu. Jadi artinya kalau menurut Bung Ahai sebenarnya
ini bukan mimpi kosong, sebenarnya masih bisa dilakukan dan bisa terwujud, teman-teman. Tinggal bagaimana pemain-pemain sebenarnya yang memang menjaga fisiknya, menjaga performanya. Terakhir, Bung. Ya. Erick Thohir masih menunggu perintah untuk maju tahun depan 2027. Layak berlanjut atau enggak sebenarnya, Bu? Dari pembicaraan kita tadi saya karena ada ya tadi saya bilang dari awal adalah desakan mundurnya ada, tapi maupun nggak bergeming tahun depan lanjut untuk Kongres tahun depan layak lanjut atau bagaimana, Bu? Sebuah capaian ketua umum itu kan dilihat dari capaian prestasi timnasnya dan juga bagaimana kompetisinya berjalan. Kalau memang kita lihat apa yang terjadi dengan capaian prestasi timnas kita yang juga banyak gagalnya, ya menurut gue sih kalau ada calon yang jauh lebih baik, ya kenapa enggak? Itu bagaimanapun itu dinamika sebagai sebuah organisasi mencari presiden atau ketua umum yang jauh lebih baik untuk bisa menggerakkan roda kompetisi, roda organisasi atau mencapai prestasi timnas. Kalau ada yang lebih baik, sah-sah aja menurut gue sih. Ada yang lebih baik, sah-sah saja. Silakan bertarung menuju 2027. Iya, benar-benar demokrasi. Oke, thank you, Bung Ahai. Siap. Thank you, teman-teman, udah nonton episode kali ini. Semoga lukanya segera terobati. Jangan lama-lama, nggak apa-apa itu timnas itu kalau udah biasa kita. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Thank you, Bung. Thank you.